Saya nggak punya jabatan, nggak punya. Tapi saya ini bisa berinteraksi dengan Banyak pihak. mudah. Nah, saya tuh sampai sekarang saya sendiri heran. Nah, rupanya saya ingat kepada teori Al-Quran itu ada 3 begini. Kalau orang dekat dengan Tuhan atau berusaha dekat dengan Tuhan, ada 3 hal yang akan mendapatkan apa itu tabadul i'tiraf, yaitu mutual recognition. Hargailah orang lain, akuilah orang lain. Jangan hanya mengakui dirinya, pendapatnya sendiri saja. Setelah itu apa? Tabadul ihtiram, mutual respect, hormati orang lain. Nah, karena ulama-ulama kelas dunia, saya beberapa kali bertemu dengan ulama, dia itu selalu menghormati orang lain, siapapun. Nah, ini kan tidak. Kalau kita ini, budaya kita ini seakan budaya imperialisme, budaya feudalisme. Kalau seperti berbeda sedikit, kamu tuh tahu apa? Pak Ibrahim Matur jelaskan tadi, miniatur Indonesia itu Mangkara. Itu tidak hanya Madura yang mengalami semacam itu. Meskipun hari ini tuh banyak orang yang pintar baca kitab, gampang 4 bulan bisa baca kitab. Sekarang itu dengan sistem dan metodologi yang baru dan lain-lain. Kalau kita dulu kan harus tulul amal, tulul zaman untuk hari ini bisa kita belajar 20 hari, ada semacam itu, dengan metode-metode yang khusus. Yang khusus. Tapi kering dengan urusan yang diceritakan Mas Matur itu. Kenapa? Apa itu mulai? Ya, itu memang menjadi kegelisahan ya, ulama-ulama kelas dunia, bukan hanya kita ya. Ya, termasuk Imam Ghazali juga ya, sampai kemudian beliau menulis tentang Tanwirul Qulub, bagaimana rahasia hati ya, yang membuat hati ini berfungsi. Jadi memang itu menjadi masalah besar ya, ulama-ulama ya, pada saat kita itu mau mengupdate kepada tingkat yang sifatnya ketuhanan ya. Karena di situ banyak sekali namanya penghalang. Nah, penghalang itu hijab ya. Penghalang itu yang utama adalah ma'asi wa dzunub. Yaitu jadi berbagai macam dosa dan pelanggaran maksiat gitu toh. Nah, itu yang tapi yang kedua itu adalah tentang tentang nafsu kita gitu. Jadi nafsu kita ini banyak dicampuri, polusi oleh keinginan-keinginan yang jangka pendek gitu. Makanya kita perlu melakukan tasfiyatun nafs gitu, yaitu untuk melakukan self purification gitu ya, menyucikan diri ya gitu. Karena pada saat betul-betul itu menjadi bersih, nah itu maka akan mudah memahami tentang substansi. Maka tidak akan ada kegelisahan dan tidak ada kesulitan untuk mencari chemistry tentang energi ketuhanan. Gitu. Jadi tasfiyatun nafs yang penting. Iya. Jadi maksud saya gini, kalau itu kan upaya individu ya, tazkiyatun nafs itu. Artinya dia kemudian bisa melakukan ritual-ritual yang pertobatan lah, referensi dari sufi atau thariqah kadang. Yang saya maksud adalah mencari komunitas yang kemudian kita punya kesadaran bersama bahwa gerakan kita di dunia ini tidak semuanya harus bersandar pada materi gitu. Itu kesadaran bersamanya itu memang betul itu. Iya. Sulit nyari kanjut ya. Sulit kita. Jadi kalau nggak bonek ya, Mas Aliman ya. Saya juga begini. Artinya istilahnya itu fluktuatif. Jadi kadang-kadang yakin, kadang-kadang ragu, kadang-kadang yakin, kadang-kadang berani, kadang-kadang takut, kadang-kadang berani gitu loh. Nah gitu loh. Jadi memang itu adalah satu ibtila ya. Jadi semacam tes ujian ya. Ibtila, ujian ya. Ibtila. Dan mungkin memang itu ya. Akar dari ma'asi wa dzunub tadi itu Pak ya. Yang agak lebih jelas kalau saya tangkap apa yang dijelaskan Matur ini. Secara ilmu kita sudah sepaham dan sepakat, secara ilmu logika dan juga rumus-rumus keilmuan bahwa ini adalah salah dan tidak baik, jelek. Nah, kesimpulan itu sama seperti orang seperti Matur yang ingin diperjuangkan agar tetap baik dan tetap tidak salah. Itu bagi saya. Lah, untuk mencari teman, bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan kebaikan ini justru yang sulit Pak Kiai. Sementara secara ilmu kita sama-sama
kan sudah sama-sama menyimpulkan secara ilmu. Iya. Tapi kita kesulitan untuk mencari teman, bagaimana untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebaikan yang sudah disebutkan secara ilmu ini bagi. Ini yang kesulitan Pak Matur. Benar ya. Itu yang dijelaskan Matur itu di dewan apa di masyarakat biasa? Enggak, saya melihat masyarakat juga gelisah. Begitu ya. Masyarakat kita ini ya, mereka kan butuh panutan. Mereka awam, ya, yang generasi orang tua kita ya. Kalau teman adik-adik kita yang sudah kuliah ini kan mereka masih ada referensi, kemudian ada pengalaman, ada ilmu. Tapi masyarakat kita di bawah, mereka ini kan butuh figur. Nah, figur yang mereka harapkan ini adalah figur yang kemudian bisa mengajak kepada mereka ini ke jalan yang benar, yang kita pahami itu, kita sepakat bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tapi ketika ajaran kehidupan praktik lebih-lebih ditarik ke ranah politik, hilang itu. Keyakinan itu yang hilang, bukan kemahakuasaan Allah yang hilang Pak Kiai ya. Tapi keyakinan masyarakat yang mengaku muslim dan bertuhan itu yang hilang Pak Kiai. Iya ya, makanya memang kalau saya sekarang ini belajar untuk apa istilahnya itu menumbuhkan keyakinan diri dulu. Karena kalau kita gimana kita ini bisa meyakinkan orang, kita sendiri kadang-kadang tidak himang-mang, belum yakin kepada diri sendiri gitu. Nah, kita ini makanya sebelum saya itu mantap, saya itu tidak mau apa istilahnya itu mengkritik orang, saya sendiri masih bengkok gitu ya, gitu loh. Nah, cuman saya memang mulai merasakan. Jadi saya bersyukur ya. Walaupun masih jauh, cuman saya mulai merasakan gitu loh. Keyakinan itu bertambah. Gitu. Keyakinan itu, karena keyakinan itu akan menghilangkan keraguan dan ketakutan. Karena masalah utama manusia ini ragu dan takut. Takut dalam segala manifestasinya. Ya. Takut ini, takut itu, takut gak makan, takut gajian, takut lepas jabatan. Kalau kaya. Takut gak kaya, takut nanti diremehkan orang. Nah ini bagaimana hakut tawakkul ini. Padahal kan ada teori ini. Ya ini semuanya kita tahu, sudah paham semua. Tapi pada tingkat implementasi dan penghayatan ya tidak banyak. Jadi wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa balighu amri. Itu jaminan oleh Allah. Siapa yang betul-betul bersandar kepadaku, aku yang mencukupi dan aku akan mengantarkan kepada tujuan. Kalau betul-betul. Nah, cuman ini untuk total. Nah, ini saya lagi eksperimen walaupun ini tingkat subjektif ya. Dan memang saya tidak bisa apa ibaratnya itu share kepada teman-teman. Nanti lihat sendiri hasilnya gitu ya. Nah, tapi saya jelas melakukan eksperimen. Nah, eksperimen saya ini bisa salah, bisa benar. Tapi intinya saya itu sedang menguji tesis Al-Qur'an. Kalau kita ini kamu menggeser ketergantungan tadi seperti matur itu materi ya, orang ya, kepada Tuhan, bukan berarti sama sekali kita menafikan ini, tidak. Tapi bagaimana hati itu tidak melihat sesuatu itu sebagai suatu tujuan, tapi hanya wasilah saja. Tapi penentu innal quwwah lillahi jami'ah. Nah ini yang kadang-kadang kita ini hanya baru level kognitif tahu, belum yakin. Innal quwwah lillahi jami'ah. Fa innal izzah lillahi jami'ah. Ayat taguna indahumul izzah. Semua orang mencari kehebatan, tapi lupa. Fa innal izzah lillahi. Nah, ini menggeser, membanting setir hati itu. Ya. Luar biasa. Nah, ini tidak mudah. Nah, tapi saya sering eksperimen diam-diam. Ya Allah gitu, mencoba nekat loh. Ternyata betul ini. Waduh itu. Tapi memang saya ya tidak boleh pada tingkat makanya saya lepaskan semua karena akan berdampak. Gitu. Karena saya berdampak mungkin tingkat kecil dulu. Paling tidak istri saya kasih tahu, Dek, saya ini mau begini ya. Kamu nanti kalau ada apa-apa kamu tolong ya, mengerti, siap gitu ya. Karena ini namanya saja percobaan. Ini ternyata ya Allah, ternyata betul ya. Jadi ya, untuk sampai ke dalam kelas keyakinan semacam Pak Kiai itu kan harus pakai riyadhah yang sangat luar biasa. Harus dipraktekkan. Nah, dan dipraktekkan dan diriyadhahkan terus, istimrar. Dibuktikan. Jadi kalau memang
Kalau Anda itu ada sedikit perasaan idodhani abdi, itu betul. Kalau kamu sedikit itu ragu pada Tuhan, terjadi itu. Keraguannya yang terjadi. Terjadi. Tapi kalau betul-betul, ya itu nekat, tidak terjadi. Kegelisahannya Mas Matur itu kan sebetulnya begini. Kalau yang saya rasakan, saya juga merasakan itu. Ketika kita ingin awalnya belum sampai ke kelas yakin seperti Pak Kiai. Ini sama-sama mubtadiin ini. Mabadi. Tadi ini ya, pemula untuk masuk ke sana karena memang sudah ada kesadaran secara ilmiah dan kesadaran secara hati meskipun tidak kuat gitu ya untuk memulai itu. Nah, ketika memulai itu kesulitan untuk mencari chemistry dengan orang lain. Justru yang lain memustakmalkan keyakinan. Nah, ini yang justru banyak bagai ya, justru lingkungan ini yang justru bikin orang itu terputar balik kanan. Awalnya sudah mempunyai kesadaran, awalnya mempunyai keyakinan, meskipun tidak sekuat Pak Kiai gitu kan. Jadi kalau Pak Kiai sarannya seperti tadi itu harus betul-betul kuat, meskipun itu harus sendiri gitu Pak Kiai. Iya, ya, itu memang harus eksperimen itu dimulai ya. Nah pada saat nanti diuji terus, ibarat sebuah inovasi ya, ini kan diuji ya. Ya bagaimana mutunya? Apakah betul ini memang bermutu? Ini harus diuji dulu. Ya, sesuatu itu. Nah, kalau melalui ujian berkali-kali, gitu. Nah, saya mencoba gitu, mencoba berkali-kali gitu ya, menggeser. Saya ini ternyata saya ini secara saya ini penakut ternyata. Saya ini sangat tergantung. Nah, tapi saya ini kan tiap hari baca Quran, tapi selama ini saya baru tingkat baca, mengamalkan itu tidak. Itu loh, menghayati baru baca. Nah, sekarang itu saya mulai menyadari bagaimana saya itu membaca, kemudian meningkat, beranjak, tidak sekedar baca, tapi afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, mulai menghayati, tadabbur, dan kemudian mengamalkan, gitu loh. Nah, makanya saya tidak tahu nanti. Saya punya keyakinan ya. Nah, satu contoh keyakinan sekarang ini apa? Saya ini, menurut saya ini nobody. Saya nggak punya jabatan, tapi saya ini bisa berinteraksi dengan banyak pihak mudah. Nah saya tuh sampai sekarang saya sendiri heran. Nah rupanya saya ingat kepada teori Al-Quran itu ada 3 begini. Kalau orang dekat dengan Tuhan atau berusaha dekat dengan Tuhan, ada 3 hal yang akan mendapatkan benefit. Pertama makhraja, yaitu jalan keluar. Nah, jadi walaupun ada masalah apa saja warnanya, asal ada solusi ya udah, nggak berpengaruh itu. Pertama makhraja. Yang kedua, yaj'aluhu min amrihi yusra. Urusan ringan padahal berat. Tapi orang lain berat, kita tuh ringan. Itu banyak orang, Pak Wahid apa enggak gemeter? Pak Wahid itu ya Allah, menurut orang itu padahal menurut saya ringan. Ini kan relatif ya. Jadi inilah saya yakin berarti jangan-jangan ini Allah yang menolong saya merubah perasaan itu. Bagi orang lain itu berat, saya tuh ringan gitu. Yusra. Kemudian yang ketiga ada sesuatu yang miracle, yang ajaib, yang unthinkable, nggak masuk di nalar, yang disebut dengan min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu yang tak terduga. Nah saya membuktikan itu, ingin membuktikan 3 ini ya Pak. 3 itu. Pertama, jadi bagi orang lain jabatan itu besar. Jadi kuncinya itu pendekatan kepada Allah. Minimal berusaha untuk mendekat kepada Allah. Nah, minimal mendekat dengan Allah. Gitu tuh. Ternyata itu tuh. Iya, kembali ke iman. Nah, dalam Quran itu jelas. Apakah akan kami biarkan mereka mengatakan kami beriman padahal mereka belum di apa istilahnya? Am hasiban nas ayatratu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi memang masalah iman yang paling berat itu memang membuktikan. Nah oleh itu sebelum kita itu mengajak orang membuktikan, kita buktikan sendiri. Untuk bagaimana bukti itu akan merubah dari tahu menjadi iman, yakin. Bukti itu. Sampai mestinya Nabi Ibrahim, Nabi Musa minta kepada Allah, gimana cara engkau menghidupkan orang? Apa kamu nggak percaya? Bukan tidak percaya, supaya saya ini mantap. Nah ini, memproses dari tahu menjadi mantap. Kadang kita harus terjerembab dulu. Nah, mengalami. Terjerembab dulu. Betul. Itu kalau di Hekam itu ya, maksudun auratat
tullan aftiqaran khairun min ta'atin auratat istighbaron. Yang dibanggakan. Terjerembab dulu. Tapi terjerembab yang membuat orang itu merasa diri hina dan merasa fakir, iftiqar, itu lebih baik daripada orang yang taat tapi merasa Ya, nah cuman memang bagaimana hikam ternyata paradigma subjektif itu tidak boleh hanya dibiarkan subjektif, harus dibawa kepada ranah publik yang objektif ya, supaya lebih masif implementasinya itu. Jadi tidak hanya egois ya. Walaupun ini biasanya praktik-praktik ini adalah kalangan yang elitis. Kalau dalam istilah apa itu partai komunis itu politbiro. Jadi memang kelasnya itu memang orang yang sudah mengalami suatu self apa itu pencerahan, enlightenment gitu ya. Itu. Jadi ya memang makanya setelah saya merenung itu ternyata memang agama itu yang utama ya. Itu adalah persoalan apa ma'rifatullah. Makanya apa? Ada satu lita'lamu agar kamu mengenal, memiliki ilmu annallaha ala kulli syai'in wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah itu sudah mencakup semua. Nah, tapi kita ini kan masih belum yakin. Sehingga problemnya di situ ya, ketidakyakinan kita itu terlalu banyak berpikir sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Banyak yang mubadzir. Yang tidak perlu dipikirkan. Sehingga apa? Banyak waktu kita ini mubadzir, aset kita itu mubadzir, idle. Kenapa? Karena salah fokus, gagal fokus. Yang harusnya kita pikirkan tidak dipikirkan, yang kita pikirkan itu sebenarnya nilainya rendah. Nah, persoalan values ini, qimah. Nah, kita kan seringkali terkecoh oleh nilai ya. Wah itu kalau di negara itu ada superpower, ada middle power, ada developed countries, ada developing gitu. Ada orang kaya, orang miskin. Nah, itu kan ada nilai. Nah, sekarang itu nilai manusia di mata Tuhan itu apa? Maqimatul insan min indil. Nah, ini yang saya tuh. Nah, sementara kita kan nggak tahu kita ini, menurut kita ini begini, apa menurut Tuhan begitu? Nah, karena kita itu nggak bisa berkomunikasi. Hanya manusia tertentu yang mendapatkan kepastian itu dari Tuhan. Kita kan nggak tahu bahwa itu dari setan, bisa dari siapa, kan nggak ngerti. Nah, kebanyakan orang itu mengklaim, tapi setelah melalui proses yang ajak, nah kita muncul semacam rojak, mudah-mudahan harapan mudah-mudahan ini dari Allah gitu. Nah, makanya memang soal kepastian itu dialami ya, ketidakpastian. Kita kan nggak tahu kita ini nanti selamat apa tidak, masa depan kita ini nggak ada yang tahu. Minggu depan kita itu jadi apa? Ya, apakah ada progres atau setback? Apa kita mengalami kemajuan atau kita bangkrut? Nggak ada yang tahu. Bulan depan, ya, tahun depan. Kalau Pak Kiai, kalau disimpulkan dari pembicaraan saya tadi, baik dari Matur, khususnya dari Matur, yang tadi itu kan ada kegelisahan yang sangat besar dari Matur dan juga saya gitu. Perjalanan bangsa ini juga yang sekarang sedang digiatkan Pak Kiai kemana-mana untuk memberikan syiar terhadap hasil pemikiran dalam hal ini. Kita ini sebetulnya hari ini di Indonesia ini meskipun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam konteks ketuhanan dan kehambaan terhadap Tuhan masih penting untuk ditingkatkan. Kenapa hari ini bangsa ini banyak persoalan yang semacam ini? Bu, jangan-jangan karena ketuhanan kita yang bermasalah. Nah, yang gimana? Makanya saya tertarik dengan statementnya Mas Aliman bahwa kita ini hanya berhenti kepada qauliyah saja, omongan saja, belum fi'liyah. Kita itu pandai membaca Quran, tapi belum kita melaksanakan isi Al-Quran, gitu loh. Nah, ini harus kita pikirkan itu. Bagaimana itu bukan jelek membaca Quran, tapi jangan hanya berhenti membaca, mengucapkan. Keislaman kita itu hanya diucapkan, gitu loh. Misalnya, apalagi berhenti hanya dalam perdebatan. Seperti misalnya syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu kan qauliyah, kering lagi ya. Tapi bagaimana fi'liyahnya, gitu loh. Impact, dampak athar daripada ucapan itu kepada perilaku. Nah, ini sekarang hanya berhenti kepada qauliyah saja dan orang merasa cukup, itu sudah Islam. Sehingga tidak memberikan dampak apa-apa. Makanya seorang Syed Muhammad Abdul mengatakan, pada saat saya pergi dulu itu puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 40 ya. Pada saat beliau pergi ke Perancis,
dia membuat satu statement apa itu, ra'ainal Islam bidunil muslim. Saya melihat Islam tapi tanpa orang Islam. Tapi pada saat saya balik ke Mesir, saya pergi ke Syria, ke Yaman, itu ra'ainal muslim bidunil Islam. Nah itu orang Muslim tapi Islamnya sudah hilang gitu loh. Nah artinya ini suatu warning, jangan-jangan keislaman kita itu baru keislaman yang sifatnya lahiriah, simbolik saja, kulitnya saja. Kalau dalam istilah ulama itu al-dzauhar, bukan al-jauhar. Al-dzauhar. Nah, kita ini keislaman al-dzauhar dan kita sudah mengklaim kita ini sudah paling Islam. Padahal baru level al-dzauhar itu loh. Nah, oleh itu perlu ada dilanjutkan kepada al-jauhar gitu loh. Nah, yang kedua, kita juga harus mulai hati-hati ya, tentang apa itu terminologi Islam dan terminologi Muslim. Nah, apakah Muslim itu hanya monopoli Muhammad? Padahal makana Ibrahim Yahudian wala nasna walakin kana hanifan musliman wa nahnu lahu muslimun gitu loh. Nah, apa itu ilahuna wa ilahukum wahid. Kepada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, ya kita sama. Nabi Isa. Nah, wa nahnu lahu muslimun, kita itu semuanya muslim. Nah, sekarang itu saya kadang-kadang berpikir ya, saya mulai mengerti pemikirannya Nur Khalis Majid. Pada saat dia melihat sebetulnya qad aslama fil ardi kulluhum jami'. Sebetulnya semuanya itu Islam. Cuman yang berbeda itu tingkat keislaman. Nah, kecenderungan kita itu mengklaim ke tingkat keislaman kita itu yang paling tinggi. Seharusnya kita tidak melihat orang termasuk orang yang komunis, satu contoh misalnya, orang Rusia. Seharusnya cara pandangnya itu bukan apa itu minhum, tapi mereka itu ya orang Islam yang tingkat keislamannya masih rendah. Nah, sehingga terjadilah ta'awun. Bagaimana saya melengkapi keislaman mereka, dan keislaman mereka bisa jadi keislaman mereka itu tidak dimiliki oleh keislaman saya. Sehingga yang terjadi adalah ta'aruf dan ta'awun. Dan itulah yang diramalkan oleh Yuval Noah Hariri. Ke depan itu kebutuhan manusia untuk menyelamatkan bumi ini adalah dua hal, yaitu massive communication dan massive collaboration. Nah, dalam istilah Al-Quran adalah ta'aruf dan ta'awun. Ta'aruf dan ta'awun. Pemirsa, ini perspektif bagi teman-teman yang punya perspektif yang berbeda, mungkin literasinya masih belum sebagaimana yang Pak Kiai baca ya. Jadi ini hanya perspektif. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa siapa semuanya kok Islam, kan banyak yang begitu. Ini perspektif, makanya kita perlu untuk sering munadharah ya, munadharah. Dan kalau perlu ya mujadalah kalau perlu, tapi jangan justru itu diperlukan. Kalau sampai hanya mujadalah saja, ini akhirnya nanti seperti tadi itu yang dijelaskan seperti yang Pak Matur katakan tadi, karena aqsal ghayah kita itu untuk penghambaan Pak Yai. Pak Matur, sesi akhir Pak Matur, sesi akhir terkait dengan urusan apa yang kita bicarakan, karena kita lama Pak Matur tidak ngobrol seperti pagi seperti ini Pak Matur ya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan satu kali putaran Pak Matur kepada Pak Kiai, karena Pak Kiai ini kan sibuk sekarang Pak Matur. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu kan gitu kan. Silakan Pak Matur. Ya, saya gini sih sebenarnya, karena Kiai Wahid Mahfud ini kan jaringnya sangat luar biasa. Tidak salah kemudian kalau kita ini bertanya bagaimana Bangkalan ini menurut kawan-kawan kita di luar yang sudah punya posisi yang mereka tidak sempat untuk berbagi lah, bagaimana berkontribusi di Bangkalan ini. Saya yakin mereka sebenarnya miris dengan kondisi saat ini. Ya. Nah, apa saran atau masukan dari jejaring-jejaring yang ada di luar Madura, di luar Bangkalan? Ya memang ya, karena agama itu karena Madura itu dan khususnya Bangkalan itu terkenal dengan religiusitas. Cuman religiusitas ini yang harus kita artinya harus dilakukan satu total review gitu. Harus kaji ulang gitu. Karena zaman sudah berubah. Jangan sampai religiusitas kita ini religiusitas
keagamaan yang semu, Semu. yang sifatnya yang Identitas yang al-dawhar. semu gitu. Ya, yang al-dawhar kulitnya Di sini ini sebetulnya sudah namanya Kota Dikir dan Sulawan. Kota Dikir dan Sulawan sudah. Nah, Ada itu. perdanya ya. Nah itu karena memang harus memberikan asar kepada dunia gitu. Jadi saya ingat bahwa saya berpikir ya bahwa ada ramalan ya, ada ramalan itu dari para ulama-ulama kelas dunia gitu, saintis dia bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Itu pertama. Nah, kalau kita bicara kebangkitan Islam di Indonesia, maka tentu ada dua kekuatan ya, organisasi Islam yang sangat berpengaruh, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, kalau kita bicara NU, maka NU ini adalah di Indonesia ini yang sangat dominan adalah Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara lebih spesifik lagi, di Jawa Timur itu ya ada Madura gitu loh. Gitu. Dan kalau lebih spesifik lagi, Madura itu ada Bangkalan, karena kita punya seorang ulama seperti Syekhona Khalil gitu loh. Nah, itu yang memberikan suatu impact, inspirasi, memang betul-betul alamiah, bukan hanya mahalliyah. Nah, kita ini sekarang tercabut dari suatu keislaman yang alamiah. Standar kita ini mahalliyah, lokal gitu loh. Standar kita ini lokal, hanya diakui oleh lokal gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari itu. Nahnu bihaja ala wa'yil jadid. Kata ulama, kita butuh kesadaran baru. Nah, itu melakukan muhawalah, itu transformasi dari Islam yang sifatnya mahalliyah kepada Islam yang dualiyah alamiyah. Nah, standarnya harus dinaikkan gitu. Kita sudah berislam, tapi Islamnya masih tingkat standar yang hanya berlaku di Bangkalan. Pada saat standar ini dites pada tingkat Jawa Timur, sudah hilang. Apalagi tingkat nasional, hilang. Apalagi tingkat dunia, wah sudah. Nah, ini kita harus semuanya bareng-bareng. Dan saya menyarankan, sesuai dengan saran Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu harus bareng-bareng. Itu. Nah, kenapa harus bareng-bareng? Karena manusia itu super lemah. Bukan hanya lemah, super lemah. Yadullah ma'al jamaah. Nah, jamaah ini umumnya kendala utama adalah egoisme, arogansi individual. Nah, individualisme, oleh itu mari kita hilangkan segala bentuk egoisme, individualisme, arogansi individual. Mari kita merubah dari yang sifatnya monolog menjadi dialog. Ya, jadi kita ini sekarang harus ada dialog. Jadi semua gitu. Jadi semua berbicara, kita bermusyawarah, sehingga kata ulama ra'sul hikmah al-musyawarah. Kita akan melihat inti dari kebaikan itu pada saat kita melakukan mutual deliberation, yaitu apa? Musyawarah. Semuanya harus diberi peran. Ya, gitu. I'malu ala makanatikum. Ya, ayo kamu berpendapat, kamu berkreasi menurut bidangnya masing-masing. Bersinergi dan berkolaborasi lagi ya. Nah, kalau dalam istilah yang lain, tabadul i'tiraf, yaitu mutual recognition. Hargailah orang lain, akuilah orang lain. Jangan hanya mengakui dirinya, pendapatnya sendiri saja. Setelah itu apa? Tabadul ihtiram, mutual respect, hormati orang lain. Nah, karena ulama-ulama kelas dunia, saya beberapa kali bertemu dengan ulama, dia itu selalu menghormati orang lain, siapapun. Nah, ini kan tidak. Kalau kita ini, budaya kita ini seakan budaya imperialisme, budaya feudalisme. Kalau berbeda sedikit, kamu tuh tahu apa? Nah, gitu loh. Kamu tuh belajar dari mana? Kamu sudah berapa tahun? Nah, ukurannya gitu. Tapi padahal yang sudah kelas-kelas dunia, Masya Allah, mumtaz, Masya Allah, Tawadhu. wah, subhanallah, gitu. Orang-orang yang kelas dunia itu, yang saya datang itu, kaifa ra'yukum, Masya Allah, mumtaz, sahih, nahnu muhtam jiddan bi ra'yikum, Masya Allah, begitu dah mati. Gak ada mengkritik. Nah, kita ini kadang-kadang mau, sehingga orang jadi takut. Itu sehingga tidak muncul, berlian-berlian ide. Karena ekosistem tidak memungkinkan kita itu memiliki suatu hurriyatul ta'bir. Tidak satu frekuensi. Nah, mungkin itu harus dibangun suatu albiah, yaitu suatu atmosfer, suasana ekosistem yang memungkinkan kita itu betul-betul ada kejujuran bahwa manusia itu terbatas, mahdud.
Seperti ulama dahulu selalu mengakhiri ucapannya dengan kata-kata Allahu a'lam bishawab. Qauluna shawab yahtamilul khata. Pendapat saya memang benar, tapi harus menyadari mengandung bisa kesalahan. Wa qalu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Pendapat orang lain salah tapi juga mengandung kebenaran. Artinya apa? Harus ada keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat kita dengan kewajiban kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini yang kita hilang. Kita tuh hanya ngomong, tapi pada saat orang lain berpendapat, kita tuh sudah suspicion, sudah sudah curiga lebih dahulu, sudah membuat border dulu, nggak mau mendengarkan. Nah, padahal orang yang ulul albab itu adalah orang yang mampu mendengarkan pendapat siapapun. Yastami'unal qawl wa yattabi'una ahsanah, dan dia bisa memfilter, tidak pandang itu siapa yang berbicara. Ya, ulaika hadahumullah. Ya, orang yang di ulul albab itu orang yang memiliki kemampuan psikologis untuk mendengarkan siapapun tanpa kelas. Entah itu tidak melihat siapa orang, tidak siapa, yang penting yang berbicara, apa yang diucapkan. Itu adalah ulul albab dalam Al-Qur'an. Yaitu menunjukkan kematangan intelektual. Kalau kita itu masih meremehkan orang, itu berarti intelektualnya itu belum matang. Belum sekelas itu bagi. Belum kelas. Jadi, nah, mungkin itu yang harus di-upgrade semua masyarakat supaya bagaimana menghargai, memberikan kebebasan untuk munculnya ide-ide yang berlian, gitu loh, Mas. Pemirsa, ini menjadi salah satu closing statement pesan dari Pak Kiai Abdul Wahid Maktub bahwa kita itu sekarang sedang bermasalah dalam konteks keislaman, kehambaan kita terhadap keislaman kita, sehingga kita itu sering terjebak kepada yang namanya kehambaan yang simbolik gitu ya. Kalau di Bangkalan ya, kalau di Bangkalan maksudnya jangan hanya selesai di urusan perda zikir dan selawat, tapi bagaimana zikir dan selawat itu menjadi nyawa, menjadi ruh dari sosial kemasyarakatan di Bangkalan. Salah satu yang bisa saya ikhtisarkan apa yang disampaikan Pak Wakil Maksud barusan itu, sehingga apa yang penting untuk dilakukan ke depan untuk bagaimana Bangkalan untuk Indonesia, karena kalau dari ikhtisar yang Pak Wakil Maksud jelaskan tadi, miniatur Indonesia itu Bangkalan. Miniatur Indonesia itu Bangkalan. Kalau bicara perkembangan Islam nanti kan di Indonesia itu Jawa Timur Bangkalan gitu kan. Jadi miniatur Bangkalan, miniatur kemajuan, miniatur dari sebuah perkembangan nanti ini adalah muncul dari Bangkalan. Ini istilah saya menurut saya. Ditopang dengan ini mungkin Mbak Alina, Islamic apa itu? ISP itu dah. Iya. Bukan pipa. Indonesian Islamic Science Park. Mudah-mudahan saja itu bagian dari prediksi ulama dunia yang disadur oleh Pak Kiai Maksud barusan, bahwa betul-betul dari Madura lah dan Bangkalan lah sebetulnya perkembangan dan kemajuan Islam dan peradaban ini berkembang. Pak Kiai ya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.